Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di Bahas Podcast. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal kehidupan, bukan kehidupan sih, lebih ke apa ya? Bener ya, kehidupan ya? Kehidupan santri di pondok pesantren. Iya, kehidupan para santri lah. Dan kebetulan kebetulan lagi bintang tamunya yang kemarin di episode 5 Ahmad Dailami. Oke, aduh ketarik dah tuh headset gue, sorry ya teman-teman. Nah kita ini lagi masuk ke episode 6 ya. Ya, episode 6. Kenapa Delam lagi? Karena dia kebetulan anak santri. Kemarin kita udah agak sedikit-sedikit inilah ngomong kalau si Delam ini anak santri. Agak polesan-polesan sedikit. Iya, ada poles-polesan sedikit. Nah, kita tuh jadi kepo kan kemarin. Gue tanya lah, lu mau gak jadi bintang tamu di Bahas Podcast lagi? Delam nanya, bahas apa nih? Gue kepo soal kehidupan para santri nih. Tuh untungnya dia bersedia, soalnya dia nganggur kan. Kemarin dia bilang sendiri kan nganggur. Gue nganggur berpenghasilan tapi. Amin ya Allah. Kenapa begitu? Ya ada aja tuh yang orang mati di rumah. Lo pasti kalau ada yang lagi meninggal ngarepin beseknya lo ya. Enggak, dia gimana tahlil kali mungkin ya, bisa dibilang ya. Kan Sebelum ada juga yang ngajiin. Tapi thank you banget lah lu sekarang bisa hadir lagi di Bahas berpartisipasi dan bisa datang di Bahas Podcast gitu. Gimana kemarin episode kemarin? Seru nih yang Gak Horor. Seru lah. Udah nonton lo? Wah, kacau lah. Kacau ya. Merinding sendiri. Gua aja yang cerita merinding sendiri. Oke. Lam, kita kasih ini dulu ya, promo dulu kali ya. Promo ya. Oke. Boleh dong promoin di sini. Ya IG lu. IG gua. Ya, kalau ada yang mau follow IG gua namanya AHMD Dailami. Kalau ada yang mau nanya-nanya lah soal santri-santri gitu. Boleh tuh langsung di follow tuh Delam tuh. Orangnya asik lo, lihat aja episode kemarin kan. Kan main. Emang kalau nanya asmara bagaimana nih? Kayak bisa lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di episode datang si Delam bakal jadi ada lagi sih. Asik dia nih ya. Iya, betul. Bangkunya aja khusus ya kan. Apakah harus kita jadiin host ketiga? Bisa. Jadi ini. Sebelumnya sebelum sampai ke topik biasa, gue sama Hamzah selalu memperkenalkan dulu. Oke, Bahas Podcast nih ya. Jangan lupa dengerin Bahas Podcast di Spotify hari Rabu jam 7 malam dan besoknya di YouTube nonton jam 7:30 malam. Betul. Oke, di YouTube Bahas.project nggak pakai Bahas Project. Dan lu follow, lu subscribe sama lu masukin Spotify kita di playlist lu. Bener. Nah untuk kalau mau lihat-lihat updatean kita di Instagramnya di @bahas.project. Oke. Tunggu aja, gue mau promo dong. Boleh. Instagram gue @rizkyakbr. Lu pada udah bosen udah episode ke-6 nih gue ngomong terus lah. Kayak besok gue gak bakal naruh lagi lah. Udah terlalu banyak ini. Orang udah tahu juga. Bener banget nah. Kalau Instagram gue sendiri sih @hmzhrfh gitu. Nah ngomongin santri atau pondok pesantren nih. Tunggu aja, gue bukan anak santri, makanya jadi kurang tahu pengalaman soal santri. Gak apa-apa, jadi dengan adanya. Kalau lu tahu sedikit lah ya. Tahu sedikit karena gue juga pernah mondok. Emang lu pernah? Pernah, pesantren kilat. Gua juga pesantren kilat setiap sama ada sistem yang paling gua nggak terima. Oh gitu. Iya. Entar ya, gue pengen nanya soal itu. Oke, gimana pertanyaan lu buat Delam nih? Gue pertanyaan buat Delam nih banyak sih sebenarnya seputar pondok pesantren gitu. Pertama gue mau ucapkan ahlan wa sahlan fi Bahas Podcast ya. Syukran. Gak ngerti gue. Alhamdulillah. Apa kabar gitu. Gue tahu ya kursiun doang. Iya kursi kalau berarti begitu. Kalau maunya tapak kirdun. Lu mau tahu ya bahasa yang kotor-kotor. Astagfirullahaladzim. Kursiun emang kotor anjir. Kirdun. Astagfirullah. Enggak itu kan mungkin nama-nama hewan gitu. Positif aja lah. Ngomongin pondok pesantren nih Lam, gue pengen tahu nih. Lu tuh masuk pondok pesantren tuh pas kapan? Pas lulus SMP, MTS gitu. Langsung masuk ke berarti jenjang lu di SMA dong itu jadi lu masuk pondok pesantren. Intermezzo sedikit, gue
agak sedih pasti Delam lagi pas dia memutuskan untuk pesantren. Soalnya gue kagak bisa chatan lagi sama dia nih, kagak bisa ketemu dia lagi nih setahun nih. 3 tahun sorry. Nggak bisa main lagi Udah gitu. main lagi. Masalahnya gue sama lu chatan sebulan sekali lah di Facebook itu juga anjing. Lama banget pokoknya. Tapi kamu kan masih bisa komunikasi kan Ah, akhirnya iya, kan. iya, bisa. Cuman nggak bisa main aja. Iya. Nah iya nih kita ngomongin pondok pesantren nih. Gue pengen banget nih nanya nih yang pertama nih. Apa nih yang memotivasi lu tuh untuk masuk pondok pesantren? Kalau dari gue sendiri sih waktu itu gue masuk pesantren itu karena gimana ya? Dibilang terpaksa ya, gue nggak dipaksa sama orang tua, tapi ya gue sebelum masuk pesantren itu sebelumnya gue tes di sekolah. Oh lu sempat daftar di Daftar SMA di sekolah, atau SMK? SMK Heeh. di SMK sama di MAN. Oh iya. Tuh. Terus Nah waktu itu di dua-duanya ini nggak dapet. Nah dari situ gue bingung nih gue mau lanjut kemana gitu. Nah gue waktu itu ada kayak gue ngerenung sendiri. muasabah lah gitu ya. Muasabah. Heeh. Nah gue ngerenung. Nih kayaknya gue ke pesantren aja kali ya. Oh akhirnya lu Gua mikir memutuskan untuk masuk pesantren. Gue ngomong ke bapak gue gitu. Dan bokap lu setuju? Setuju banget Setuju kalau banget bapak ya. gue mah. Dukung banget ya, emang Dukung support banget kalau banget Berarti ya. bokap emang setuju banget gitu, seneng kalau soalnya lu emang ini. keluarga gue latar belakang yang Islamnya kental juga. Wih, mantap oke, banget oke. nih ya kan. Nah, selanjutnya nih, Lam. Kayak gue bakal jarang nanya sih, Jah. Gak Kagak apa-apa. tahu gue mau nanya apa. Ya nggak apa-apa, apa aja yang hal-hal yang pengen lu tahu tuh selama di pondok pesantren gitu yang lu Kalau pengen nanya-nanya soal cewek-cewek pondok pesantren gue nggak apa-apa. Iya. Ukti. Aduh, subhanallah. Oke, lo mau nanya apa lagi? Nah, iya nih gue mau nanya nih. Padat nggak sih kegiatan lu selama di pondok iya tuh pesantren? gue kepo dah, orang-orang santri itu padat nggak sih kegiatannya? Eh, Enggak, lu ceritainnya dari lu bangun tidur. Iya. Jam berapa sampai selesai tidur Kegiatan lagi? awal lu ya. sebenarnya gimana ya? Sistem pondok pesantren itu tergantung dari ininya juga kan. Pondok pesantren itu ada dua. ada dua tuh. Modern dan salafi. Nah, itu bisa dijelasin gak tuh? Modern tuh kayak gimana? Singkat aja ya, singkat. Ya, salah Kalau tuh kayak modern gimana? itu yang setahu gua katanya emang lebih ketat lagi. Oh, lebih ketat. Apa yang mana salafi lebih ketat? modern. Tapi setahu gua ya, maksudnya gua baca-baca kalau di mana itu lebih kayak sekolah gitu nggak sih? Nah, iya. Berarti Berarti masih ada kekinian lah maksudnya kalau modern tuh. Heeh. Tapi oke lanjut. Terus salafi? Kalau salafi itu gimana ya, dididiknya itu ya lu mau pahala ya udah pahalanya buat lu gitu. Tapi tetap di samping itu ustadz-ustadz juga ngingetin kalau misalkan waktunya bangun sholat ngaji gitu. Berarti Tapi lu kenapa? Tapi berarti pesantren lu tuh masuknya salafi. Salafi kalau Salah gua. ya. Iya. Nah, kan kalau kayak gitu berarti lu sekolah juga kan? Sekolah ada sekolah. Berarti ilmu yang lu dapat balance dong antara agama sama pendidikan ya umum. balance. Balance. Oh. Iya. Terus gue mau nanya dong Lam soal ini santri. Apa dia mereka tuh kelasnya barengan atau pisah sih? Kalau di Para tempat santri, gua Santriwati. sama santri apa sih? Kalau yang cowok tuh apa sih? santriawati. Nah, Iya. mereka tuh di sekolah itu gabung. Kalau asrama pasti pisah dong. Iya, Nggak iya, mungkin iya. kan. Lu kalau nyatu udah bahaya lu Iya, iya, berapa iya. urusannya ya kan? Makanya gue kepo. Kalau sekolah gimana? Kalau sekolah sih kalau di tempat gua masih digabung. Oh masih digabung. Tapi duduknya nggak, maksudnya gimana nih? Sistem duduknya tuh jauh gak sih jaraknya atau Enggak sih, biasa sama aja? aja kayak sekolah-sekolah biasa. Berarti punya lu tuh kayak pesantren lu semi-semi modern gitu gak sih? Kalau di semi modern sih kalau dulu pas gua sih enggak, Enggak, masih biasa aja pas kan kayak gua juga udah almarhum gitu. Oh, gitu. Baru-baru apa udah lama? Udah lumayan lama lah. Berarti kegiatan lu cukup padat nih ya selama di pondok pesantren kan ya? Ya lumayan. Heeh. Nah, kalau gue boleh tahu, pondok pesantren lu ada di daerah kawasan mana sih? Daerah kawasan mana gitu? Kalau pondokan gua sendiri daerahnya di Tenjolaya, Tapos. Patokannya Oh sih Tapos. patokannya Udah mau itu ke arah puncak gitu ya? kalau puncak itu ke kota, ini ke ininya masih rada tapi ke gua pernah dengar arah kampung Tapos. lah. Iya, Arah iya. kampung. Patokannya yang penting IPB. Oh, IPB. Oh iya tahu. Itu yang penting. Kalau dari Berarti lu situ masih udah Bogor kota ya? ya kalau di pas pondokan gue sendiri sih udah masuk kampung. Oh gitu. Masuk kampung. Iya. Kenapa ya di awal-awal tadi bilang konsep pesantren Hilal tuh kenapa sih? Itu Nggak suka tuh kenapa? Maksudnya bukan nggak suka sih, kayak apa sih maksudnya? Nggak Tadi- setuju Iya, lah. nggak setuju Setuju. soal konsep pesantren itu Hilal. sebenarnya bercanda aja sih. Cuman ya
Kayak gue pernah ngomong waktu itu, cuma ngebanyol aja sih, pesantren kilat itu apa sih? Emang mau jadi kiai mendadak, maksudnya begitu doang. Gak bisa orang baca kitab cuma seminggu 2 minggu doang, gak bisa. Singkat karena Iya, gitu kan. singkat. Kalau itu butuh, bisa baca kitab itu butuh waktu yang lama sih. Jadi Gitu. intinya lah, Mbak, maksudnya dididik jadi kiai gitu nggak sih, jadi ustadz gitu nggak sih kalau orang pesantren itu tuh? Kalau dari gue sendiri sih yang gue tangkap ya, kalau gue yang penting itu merubah akhlak sih, Oke ya. akhlak, adab. Nggak percuma sih orang yang ilmunya tinggi tapi nggak punya adab. Anjir, Kalau gua- keren banget itu tuh quote yang Luar anjing, biasa. luar biasa. Ya kayak ya gue ngambil dari kata-kata si Abdul Qadir Jilani. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Masya Allah. Gitu. Bener sih, bener. Soalnya apa tadi, beradab ya? Beradab. Soalnya sekarang di anak zaman sekarang beradab udah luntur sih, orang adabnya tuh Attitude-nya tuh udah kurang. udah kurang. Jin aja berilmu. Iya, tapi tidak beradab. Nah, Betul. Oke. Luar biasa nih kalau ngomongin pondok pesantren nih. Kira-kira ada nggak sih nih punishment di pondok pesantren? Nah, menurut lu punishment apa yang paling berat selama lu di pondok? kalau di tempat gue sih punishment itu nggak ada ya. Ya cuman punishment kecil aja, kayak nggak nyuci bersih punishmentnya, dapat punishment. Tapi ada kan kayak misalnya orang belum bangun subuh nih, tiba-tiba digebrak-gebrak kayak gitu, ada kan berarti? Oh ada, pasti ada. Itu mau ustadz biasa ngebangunin. Kalau misalkan santrinya keblok tidur itu biasa ada aja. Gue juga sendiri pernah gitu. Lah, pesantren itu tuh ada hari liburnya gitu nggak sih? Maksudnya kayak libur sekolah gitu. Kan kalau kita di sini Sabtu Minggu libur tuh. Kalau di pesantren tuh ada nggak sih? Kalau di tempat gue libur sekolahnya itu hari Jumat. Oh, Jumat. Hari Jumat. Berarti Sabtu Minggu sekolah lu ya? Sabtu Minggu sekolah. Mantap. Full ya berarti. Full. Cuma Jumat doang. Nah, ngomongin minat nih, Ba. Lu minat gak sih masuk pesantren nih dulu-dulu nih? Jujur kagak sih ya. Enggak ya? Nggak tahu kenapa, kayak ya nggak pengen aja, soalnya gue ya nggak bisa ketemu teman-teman sama keluarga sih, itu doang sih intinya. Nggak bisa ketemu Delam gitu ya? Iya, dia aja 3 tahun. 3 tahun ya ninggalin lu ya? Iya, Aduh, sedih juga kan nggak bisa komunikasi main. aja lewat Facebook sebulan sekali anjing. Ada jatahnya jadi susah Iya. komunikasi. Kalau lu gimana aja minat lu? Nah, kalau gue sih sebenarnya dari awal pengen sebenarnya gitu kan, pengen. pengen masuk pondok pesantren. Cuman gue ngerasa kayaknya kalau masuk pondok pesantren tuh gue nggak bisa bebas gitu. Terus juga gue kepikiran jauh dari orang tua gitu, pasti bakal ada rasa kangen juga gitu kan. Itu menurut lu gimana? Ujian terberat lu nggak sih kalau misalnya Itu jauh ujian dari orang tua? terberat juga sih dari orang yang baru pertama kali masuk pesantren. Itu ngelepasnya itu bener-bener berat. Emang. Bener banget sih emang. Nah, emang juga sebenarnya masuk pesantren itu nggak bisa dipaksain sih. Oh, bener-bener harus dari hati sendiri Iya. kali ya. Nah, karena kayak banyak juga sih kasus-kasus orang anak dipaksain pesantren ya akhirnya banyak yang kabur. Gitu. Oh, itu Takutnya tuh begitu. kasusnya seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira nih sistem jurusan nih di pondok pesantren ada nggak sih kayak jurusan-jurusannya gitu? Oh, kalau Apa cuma fokus doang ke di- satu ini? kalau di tempat gue itu cuman khusus buat agama aja gitu. Maksudnya nggak ada IPA IPS tuh nggak ada ya? Nggak ada. Cuman Oke, khusus oke, agama. oke. Kegiatan lu selama di pondok tuh apa aja sih, Lam? Maksudnya kegiatannya ngapain aja gitu? Ya kayak biasa sekolah ngaji gitu-gitu aja. Maksudnya tuh ya jamnya itu dari misalnya kayak berangkat sekolah jam berapa, selesai sekolah jam berapa gitu. Kalau dari gue pertama dari abis subuh ngaji. Nah abis itu sekolahnya itu masuk jam 8 sampai Johor gitu. Johor, oke. Nah abis Johor Tuh dari jam 8 sampai Johor. dari jam 8 sampai Johor Berarti bentar juga lu sekolah ya? bentar cuman setengah hari lah bahasanya lah. Nah abis Johor sampai asar itu bebas. Lu mau ngapain? Tidur boleh? Bebas tidur boleh, main boleh. Oke, oke. Lu kebanyakan tidur apa main sih? Kalau gue seringan tidur sih. Iya sih, emang bagus ya tidur kayaknya. Aduh enak banget deh hawanya soalnya gila. Iya. Adem ya. Adem kali ya sejuk gitu. Terus kalau habis asar sekolah lagi atau ngaji atau gimana? Ngaji sampai jam 5 kelar, abis jam 5 sampai maghrib tuh bebas lagi. Berarti waktu tidur anak pesantren tuh, anak santri itu gimana sih lah waktu tidurnya tuh? Jam Ya, berapa sih? Waktu tidurnya itu abis Isya kan ngaji nih. Abis Isya ngaji, kadang kelarnya itu malam jam 11, setengah 11. Paling cepat itu kadang setengah 11 juga udah selesai. Tapi boleh nggak sih kita tidur jam berapa gitu? Boleh nggak sih? Maksudnya kayak ada batasannya atau apanya?
Sebenarnya nggak dibatasin ya, cuman ya karena dari kita ada pengurus, jadi yang kecil-kecilnya itu diusahain jangan begadang, biar yang gede-gedenya aja gitu. Kan ada yang ngeronda-ngeronda juga tuh. Gitu. Nah, ini kan masuk pondok pesantren ini kan angkatan nih, perangkatan gitu ya kan. Nah, usianya tuh ada batasannya nggak tuh? Ya kalau dari gue sendiri sih, mondok itu nuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasannya Nggak ya. ada batasnya. Cuman kalau dari masing-masing pesantren itu kan ada sistem-sistemnya kan beda-beda. Oh, ada. Ada yang sambil sekolah, ada yang cuman mondok buat ngaji doang. Suka duka cita lu apa sih lah selama jadi anak santri pas selama pesantren ini selama 3 tahun ini nih? Ya duka gue ya itulah termasuknya Yang tadi ya yang Ya. ujian terberat tuh yang nggak bisa ketemu. nggak bisa ketemu orang tua pasti. Kerabat ya, teman. temen lah teman. Nih lu kan banget gua ini. Luar biasa. ya itulah salah satunya. Kalau sukanya nih. Kalau dari gue sukanya itu dari nilai pertemanannya sih Solidaritasnya tinggi ya. tinggi banget tinggi. Kayak sama Soalnya beda soalnya Iya. orang yang tinggal satu atap itu kayak keluarga sendiri gimana sih? Iya. Kan 3 main. tahun ya kan. 3 tahun. Bersama-sama ya kan. Nah, ngomongin masalah makan gimana nih kalau Iya. berapa kali tuh kalau Oh, misalnya pondok pesantren? Kalau di tempat gue itu sehari itu 3 kali. Sehari 3 Pagi, kali. siang, malam? Pagi, siang, sama sore. Waduh. Oh, malam nggak ada. Nggak ada. Malam nggak ada. Cuma kalau lapar ya beli sendiri keluar. Nah, itu boleh nggak tuh keluar tuh? Sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau bandel aja gitu. Kalau ya. bandel aja. Aja. Nah, soal nakal tuh. Para nakal-nakal atau bandel-bandel anak santri, Lam, ngapain sih, Lam? Ya kalau ya gue juga dari gue sendiri aja gue pernah nakal sih di Ya pesantren. wajar sih ya orang Ya, nakal mah. Wajar aja. Ya kalau gue sendiri sih nakal santri ya paling kalau nggak main warnet ya main PS gitu aja. Oh, ada di situ ya? Ada pasti ada. Main apa tuh? Ya kalau main PS ya main bola, ya kalau main warnet ya Facebook. Kalau ada PB, waktu itu ada PB. Udah di lu PB. seneng main PB lagi tuh. Ada, seneng main PB lagi gua. Di jago kagak sih lu, bewon ini anjing. Kocak. Ya boleh. Oke. Nah, ini ngomongin santri nih baik lagi nih. Ah. Kalau gue tahu tuh ada yang namanya santrinya itu nyuci baju sendiri sama dicuciin. Nah, kalau di pesantren lu gimana? Pondok pesantren lu? Kalau dari pesantren gue sih waktu itu ada difasilitasin dicuciin sendiri, cuman bayarannya ditambah. Nah, kalau lu milih opsi yang mana? Kalau gue waktu itu nyuci sendiri sih. Wih, mandiri ya. Mandiri, Keren. Nah, satu lagi nih. Kenapa nih? Sorry. Maksud gua lu nih di pondok pesantren lu ada yang hafiz Quran nggak? Tahfiz Quran gitu khusus. Oh, kalau gue sendiri sih pesantren gue itu pesantren kitab kuning. Oh, berarti bukan khusus Oh, bukan, tahfiz ya? Apa sih bukan kitab Quran. kuning tuh? Kitab kuning itu kitab gundul. Itu dia Gitu. belajar apa sih maksudnya kayak Nah, itu nama biar bisa baca kitab kuning itu nama pelajarannya itu nahwu sorof. Husoro. jadi harus ada tahapannya. Ada gitu. tahapannya Nah, itu kitab- tahapannya iya. itu yang paling susah. Berarti kitab kuning tuh ngebahas ilmu fikih atau kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya? Hukum-hukum. Banyak sih kitab Banyak kuning ya? itu banyak modelnya. Ada yang penjelasan tentang kita tentang fikih, tentang tasawuf, macam-macam lah pokoknya. Tauhid. Oh, Juga berarti banyak. kenapa lu nggak mau masuk pondok pesantren yang khusus hafiz Quran gitu? Sebenarnya gimana ya? Gue lihat dari ekonomi orang tua sih. Sebenarnya Oh, rata-rata oh. pesantren Quran itu Mahal agak ya? mahal. Oh, Agak mahal. itu baru tahu Gitu. sih gua. Gua kata semua pesantren ya samanya misalnya penghasil para tahfiz Quran gitu gua kira. Iya. Tapi sebenarnya bakat gue itu di Al-Quran. Oh gitu. Di Al-Quran. Di gitu. Al-Quran. Bu, Nah, gue sebenarnya salah sih. Gimana? Bukan salah sih sebenarnya. Namanya sekarang ini gue udah tahu. Sebenarnya ada pesantren Quran itu yang salafi. Oh ada. Oh, ada Gitu. juga. Nah, karena dulu emang gue belum tahu apa-apa soal pesantren ya kan. Ya udah, mau gimana lagi kan. Gitu. Tapi ya sebenarnya bakat gue sih sebenarnya di Al-Quran. Nah, ini udah mepet banget nih waktu kan. Nah, boleh nggak nih gua denger satu ayat gitu buat closingan gitu? Ayat tahun nih. Ayat Al-Quran gitu. Tentang apa? Bebas. Ilmu boleh. Ilmu boleh. Ilmu. Nah, Ya, Maksudnya pentingnya ilmu. pentingnya ilmu. Atau apa? Takwa. Adab ya kan. Adab. takwa. Nah, Iya, ada ya lah satu. ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oh, coba ulang. Coba deketin mulut tuh ke mic. Iya. Oh. Ya, Pakai ini dong. Dengan nahon. Nggak tahu gua. kayaknya kalau itu susah Nagom sih ya. nadanya. Oh, biasanya Nah, Bapak iya ya kan. mungkin dicontohin ke surat-surat lain aja lah ya. Ya Yang udah. penting karena bakatnya di situ gitu aja. Iya, Ya. enggak apa-apa.
Gimana ya? Surat apa ya? Oke dah, bebas lah ya. Iya, Iya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Contoh begitu. Lam, gue denger suara lu adem banget. Luar biasa. Hati gue Contohnya tenang gitu aja. anjing. Lam, sebelum kita closing, gue mau nanya ini sih Lam. Gimana? Lu juga boleh namanya aja. Kayak gue cukup hari ini cukup jadi pendengar saja. Maksudnya buat orang-orang yang pengen banget pesantren tapi maksudnya masih ada keraguan di hati. Iya. Kalau dari pesan gue sendiri sih, menurut gue anak itu sebenarnya jangan dipaksain masuk pesantren. Asal dia punya kemauan. Yang penting dia pesantren itu jangan terpaksa karena niat dia emang ini pesantren. Berarti emang harus dari hati. Harus dari hati. Karena ya menuntut memperdalam ilmu agama itu yang penting sih menurut gue. Ya cuman balik lagi ke anaknya gitu. Takutnya dia nggak mau apa gimana, jangan dipaksa. Nah nanti bakal jadi resiko. Iya, soalnya segala sesuatu yang kita jalani dengan Terpaksa. terpaksa nggak bakal. Ya maksudnya nggak bakal Pasti ada yang ganjal ada sendiri. ganjal Ada aja ganjal kan. aja. Kalau beda lagi kalau kita jalan dengan hati yang tulus, hati yang menerima, kita kayak senang aja gitu kan aja, ya. ngejalaninnya kan. Betul. Kalau lu gimana aja? Mungkin lu ada sepatah kata buat orang-orang yang masih ada keraguan pengen pesantren. Iya. Menurut gua tolabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin ya kan? itu Menuntut dia. ilmu adalah kewajiban setiap muslim ya kan? Iya. Gua salah nih diskusi di sini. Kenapa emang Bapak? Jago gua anjing. Tenang aja. Iya iya. Cuman semua balik lagi ya kan? Jangan dipaksakan Iya. gitu. Buat orang tua yang keinginan untuk anaknya masuk pondok pesantren jangan dipaksakan gitu. Karena kan harus benar tadi kata Akbar, harus ada hati yang ikhlas, jangan ada Lama baru ya. ngomong Akbar sih gue kan. Saya Baba. Jangan ada hati yang terpaksa, jangan ada terganjal, pokoknya niat benar-benar ikhlas kan. Iya, Innamal benar. a'malu binniyat ya kan. Nah. Segala sesuatunya yang dengan niat pasti insyaallah akan berjalan lurus gitu. As-salatu khairum minan naum. Bentar lagi sih Bu nih. Artinya apa salatu khairum minan naum? Salat lebih baik daripada tidur. Good. Nggak tahu gue ngomong apa tadi barusan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Delam udah hampir di episode 6 ini. Gila lu, gila gokil banget sih lu mau banget gue ajak lagi. Buat jadi bintang tamu ya mengisi podcast ini. Mau lagi nanti kalau ada satu yang menarik. Insyaallah. Nah, yang terakhir nih promo buat IG-nya Ahmad Delami apa nih? Ya kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya tentang pesantren, Ya. ya follow aja IG gua. Namanya AHMD Dailami. Oh, Luar biasa. Kalau Akbar? Kok Akbar lagi sih? gitu ya, Iya kan? Baba. Cuma gue baba. Oh, Rizky AKBR. Tahu lu semua udah tahu ya kan. Nggak apa-apa. Nah kalau gue sendiri HMZHRF. Nah buat para pendengar dan penonton jangan lupa saksikan podcast. Di Spotify. Betul, hari Rabu. Ya, udah nggak usah dijelasin lagi udah tahu. Pokoknya Spotify Hari Rabu, iya hari Rabu dan Kamis. Ya, Nah, oke. Terus jangan lupa subscribe. Betul, jangan lupa subscribe, Nyalain lonceng notifikasi. share juga, Komen juga. Komen, like. Oke, Sama update soal Bahas Podcast ada di bahas.project di Instagramnya. Instagram, Follow aja. juga, Di sini ya kan, like ntar, juga, komen share. Oke, sekian terima kasih. Kasih. Kurang lebih mohon maaf. Maaf. Hamzah pamit. Baba pamit. Dalam pamit. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Peace.